Halo, perkenalkan nama saya Linda Trutami, saya dari Prodi Pendidikan PS. Asal saya dari Kabupaten Sekadau. Halo, perkenalkan nama saya Aspiandi dari Prodi Pendidikan IPS, asal daerah saya dari Kabupaten Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Riko Hernandi dari Prodi Pendidikan IPS angkatan 2018, asal daerah dari Kota Singkawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Lehasa Fitri, program studi pendidikan IPS semester 5. Saya berasal dari Kabupaten Sambas. Perkenalkan, saya Ratna Bediastuti, saya dari Prodi Pendidikan IPS, asal daerah saya Kabupaten Sintang. Halo, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang minuman khas daerah di Kalimantan Barat. Nah, seperti yang kalian tahu, beberapa minuman khas dari Kalimantan Barat ada di setiap berbagai daerah. Contohnya dari Sintang, Sekadau, Sanggau, Ketapang, Sambas, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan masuk pada pembahasan tentang minuman khas ini sendiri. Yang pertama, kita akan masuk pada pembahasan minuman khas asli dari Sekadau. Mari simak video berikut. Selamat menonton. Nah, apa sih yang dimaksud dengan air tuak? Air tuak ini sendiri adalah air yang berasal dari beras ketan yang dimasak setengah matang dan diberi ragi di atasnya. Setelah itu, ragi yang sudah ditaburi akan didiamkan selama kurang lebih 30 menit. Setelah selesai, beras ketan yang sudah ditaburi ragi ini akan dimasukkan ke dalam satu wadah tertutup. Setelah sekitar 2 minggu, beras ketan yang sudah dimasukkan ke dalam wadah tertutup ini akan menghasilkan air, dan air tersebut disebut dengan air tuak. Dan sekarang kita langsung masuk ke apa saja sih manfaat dari air tuak ini sendiri. Nah, manfaat yang pertama dari air tuak ini sendiri yaitu memberikan rasa hangat bagi tubuh. Air tuak punya ciri khasnya sendiri. Kandungan yang terdapat di dalam air tuak dipercaya dapat memberikan rasa hangat bagi tubuh dan dapat mengeluarkan keringat. Air tuak sendiri sangat cocok dikonsumsi untuk menurunkan panas badan, dengan catatan dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit karena dapat memabukkan. Nah, manfaat yang kedua adalah untuk menurunkan kadar gula bagi penderita diabetes. Air tuak sendiri adalah salah satu obat tradisional untuk mengurangi kadar gula dalam tubuh. Jadi, jika dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit dan teratur, air tuak dapat menjadi obat penurun kadar gula yang baik bagi tubuh. Akan tetapi, hal tersebut tidak terlalu disarankan. Manfaat yang ketiga yaitu untuk menjaga kesehatan. Air tuak Manfaat yang terakhir adalah untuk menyembuhkan sariawan. Kandungan vitamin C dalam air tuak dapat menyembuhkan sariawan atau masalah panas dalam lainnya. Dengan catatan, juga harus dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit saja, karena minuman tuak ini merupakan minuman beralkohol. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan kedua tentang minuman khas Sambas, yaitu air sapang. Apa sih air sapang? Air sapang adalah minuman khas yang sangat sederhana, namun kaya akan manfaat. Minuman ini berasal dari rendaman kayu sapang sehingga membuat air menjadi lebih menarik karena akan berubah menjadi warna merah alami dan memberikan cita rasa rempah khas kayu sapang. Bagaimana sih cara pengolahan air sapang? Yang pertama, untuk membuat minuman tradisional khas Sambas ini hanya terdiri dari 2 bahan saja, yaitu kayu sapang dan air putih. Nah, untuk membuat air sapang cukup disediakan air putih secukupnya, lalu direndam bersamaan dengan kayu sapang. Minuman ini bisa dinikmati hangat atau dingin sesuai selera dan juga bisa dinikmati dengan tambahan gula jika ingin menimbulkan cita rasa manis atau tanpa gula. Nah, apa saja sih manfaat dari air sapang? Selain menjadi minuman yang nikmat, tentunya air sapang mempunyai banyak sekali khasiat yang diyakini dapat meningkatkan imun tubuh, menghangatkan tubuh kayak antioksidan, dan tentunya alami tanpa bahan pengawet. Nah, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang teh kratom. Teh kratom sendiri berasal dari Kalimantan Barat, tepatnya di Sintang.
Nah, apa itu teh kratom? Kratom merupakan tumbuhan hutan yang bisa digunakan sebagai obat. Kratom biasanya digunakan sebagai minuman dengan cara dibuat menjadi minuman kratom atau teh kratom dengan memanfaatkan daunnya. Kratom tergolong dalam tumbuhan satu keluarga dengan kopi dengan 3 daun di tiap luas batangnya. Tumbuhan kratom dapat tumbuh setinggi 4-16 meter persegi. Nah, gimana sih cara pengolahan teh kratom? Yang pertama, petik daun kratom. Lalu, daun kratom yang baru dipetik difermentasi 1-2 hari. Lalu, daun kratom yang sudah kering kemudian diremah-remah hingga berukuran kecil seperti daun teh biasa. Nah, pada tahap selanjutnya, daun kratom juga bisa digiling hingga menjadi bubuk. Daun kratom yang sudah menjadi bubuk kemudian dipanaskan seperti membuat teh pada umumnya. Biasanya air teh kratom dicampur dengan madu agar terasa manis dan tidak pahit. Ternyata teh kratom ini juga punya efek samping loh guys. Ahli dari Amerika Serikat menemukan efek samping kratom tergantung pada dosis pemakaian. Kratom memiliki efek stimulan dan obat penenang serta mengurangi rasa nyeri. Namun kratom dapat menyebabkan kolestasis intrapektik, yaitu kondisi yang dapat mempengaruhi aliran empedu hati, kejang-kejang, mengganggu fungsi memori, koma hingga kematian. Orang yang mengkonsumsi kratom secara berlebihan dapat beresiko mengalami keracunan dan menerima efek buruk, apalagi bagi orang yang juga banyak mengkonsumsi alkohol. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang es namong dari Singkawang. Es namong merupakan minuman khas kota Singkawang yang terbuat dari jeruk sambal atau jeruk purut yang disimpan dalam toples selama beberapa bulan. Minuman ini disajikan saat bersantai dalam waktu beraktivitas. Adapun rasa es namong sendiri yaitu asam manis dan sedikit asin. Es namong akan terasa menyegarkan apabila ditambah dengan sedikit es batu. Adapun manfaat dari es namong ini sendiri yaitu membongkar panas dalam, menyegarkan tubuh, dan membalikan tenaga apabila mengalami dehidrasi. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan terakhir yaitu es lidah buaya. Es lidah buaya sendiri adalah minuman khas asli Pontianak. Es lidah buaya terbuat dari tumbuhan lidah buaya. Biasanya es lidah buaya juga dicampur dengan jeruk agar terasa lebih nikmat. Nah, gimana sih cara pembuatan es lidah buaya? Pisahkan daging lidah buaya dari pelepahnya, lalu cuci bersih dan potong dadu. Lalu lidah buaya yang sudah dipotong dadu direbus kurang lebih 45 menit dengan ditambahkan sedikit garam. Setelah matang, lidah buaya diangkat dan dicuci kembali. Lalu tiriskan, lalu siapkan panci dan air 1800 ml, tambahkan gula pasir dan lidah buaya, tapi biarkan sampai mendidih. Tambahkan sirup sesuai selera dan es batu secukupnya. Dalam penyajian es lidah buaya ini boleh disajikan berdampingan dengan minuman atau makanan lain karena bersifat netral, misalnya buah-buahan, es krim, dan sebagainya. Biasanya es lidah buaya juga disajikan dingin dan sangat segar dinikmati saat musim panas. Nah, apa saja sih khasiat es lidah buaya? Yang pertama yaitu mengobati luka usus, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meregenerasi sel, dan dapat metabolisme tubuh, menghilangkan rasa letih, menyehatkan paru-paru, memperbaiki sel dan jaringan dalam tubuh, membantu mengobati sariawan, bibir pecah-pecah, bau mulut, susah buang air besar, dan sakit tenggorokan. Nah, sekian video dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.